Bisakah kota Indonesia menjadi spons air? Dari hujan, drainase, ruang resapan, waduk, kota tahan banjir dan kekeringan. Di episode sebelumnya, kita bertanya, bisakah rumah Indonesia menyimpan air hujan? Jawabannya, bisa. Tetapi kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana kalau bukan hanya rumah yang menyimpan air? Bagaimana kalau seluruh kota dirancang untuk menahan air? Bayangkan sebuah kota. Ketika hujan turun, air tidak langsung berlari menuju jalan. Sebagiannya masuk ke taman, sebagiannya tertahan di kolam. Sebagiannya meresap ke tanah di tempat yang sesuai. Sebagiannya ditampung, dan sebagian lainnya baru dialirkan secara terkendali menuju sungai. Kota seperti ini bukan berarti kota yang tidak pernah banjir, tetapi kota yang lebih siap menghadapi air. Dan konsep inilah yang sering dikenal sebagai Spons City. Kota spons. Apa itu kota spons? Bayangkan spons. Ketika air dituangkan, spons tidak langsung membuang seluruh air. Ia menyerap, menahan, menyimpan sebagian, lalu melepaskannya secara perlahan. Konsep kota spons menggunakan prinsip yang mirip. Bukan berarti seluruh kota harus benar-benar menyerap semua air. Itu tidak mungkin. Tetapi kota dapat dirancang agar air hujan tidak semuanya langsung menjadi limpasan. Ada ruang untuk menahan, ada ruang untuk menyimpan. Ada ruang untuk meresapkan jika kondisi tanah dan lingkungan memungkinkan. Dan ada sistem untuk mengalirkannya dengan aman. Jadi tujuan utamanya bukan menghilangkan air, tetapi mengatur perjalanan air. Karena masalah air di kota sering bukan hanya soal berapa banyak air yang turun, tetapi seberapa cepat air itu bergerak. Coba bayangkan dua kota. Kota pertama, hampir seluruh permukaannya tertutup beton. Atap, aspal, trotoar, parkiran. Ketika hujan deras turun, air bergerak cepat. Saluran menerima banyak air dalam waktu singkat. Sekarang, kota kedua masih memiliki bangunan dan jalan, tetapi juga memiliki taman, ruang terbuka, kolam retensi, saluran yang dirancang baik, permukaan yang memungkinkan infiltrasi di lokasi tertentu, dan tempat penampungan air. Hujannya sama, tetapi perjalanan airnya berbeda. Dan disitulah desain kota menjadi sangat penting. Kota modern membuat air bergerak lebih cepat. Ketika sebuah wilayah berubah dari lahan terbuka menjadi kawasan terbangun, permukaan kedap air biasanya bertambah. Tanah yang sebelumnya dapat menerima air, digantikan oleh permukaan yang jauh lebih sulit ditembus air. Akibatnya, ketika hujan turun, lebih banyak air dapat menjadi limpasan permukaan. Dan ketika hujan sangat deras, air dapat berkumpul dengan cepat di titik-titik tertentu. Inilah alasan mengapa membangun kota bukan sekadar membangun rumah, bukan sekadar membangun jalan, bukan sekadar membangun pusat perdagangan, tetapi juga membangun cara air bergerak. Karena setiap bangunan, setiap jalan, dan setiap perubahan lahan dapat mempengaruhi perjalanan air. Jadi, apa yang harus dilakukan? Tidak ada satu teknologi ajaib. Tidak ada satu proyek yang bisa menyelesaikan semuanya. Pendekatannya justru harus berlapis. Misalnya, lapisan pertama, rumah. Air dari atap dapat dikelola dengan sistem penampungan yang sesuai. Lapisan kedua, lingkungan. Taman dan ruang terbuka dapat dirancang untuk membantu menahan limpasan. Lapisan ketiga, kawasan. Kolam retensi atau fasilitas pengendalian limpasan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Lapisan keempat, kota. Drainase, sungai, waduk, ruang terbuka, dan infrastruktur air harus saling terhubung. Jadi, bukan satu solusi, melainkan jaringan solusi. Tapi, ada satu kesalahpahaman. Ketika mendengar istilah kota spons, mungkin ada yang berpikir, berarti semua air hujan harus dimasukkan ke tanah. Tidak, dan ini sangat penting. Tidak semua tempat cocok untuk infiltrasi. Jenis tanah berbeda, kondisi muka air tanah berbeda, kontaminasi tanah bisa menjadi pertimbangan, kepadatan bangunan berbeda, dan risiko banjir juga berbeda. Karena itu, solusi hidrologi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Di suatu tempat, menahan air mungkin lebih penting. Di tempat lain, drainase cepat dan aman mungkin tetap dibutuhkan. Di wilayah tertentu, penyimpanan air bisa menjadi prioritas. Di wilayah lain,
perlindungan daerah tangkapan air justru lebih penting. Jadi, kota spons bukan berarti satu desain untuk seluruh Indonesia. Justru sebaliknya, setiap wilayah harus memahami airnya sendiri. Ruang hijau bukan sekadar pemandangan. Sekarang, lihat sebuah taman kota. Bagi sebagian orang, taman hanyalah tempat duduk, tempat olahraga, tempat bermain. Tetapi dari sudut pandang pengelolaan air, ruang hijau dapat memiliki fungsi tambahan. Ia bisa menjadi bagian dari sistem tata air. Jika dirancang dengan benar, ruang terbuka tertentu dapat membantu menahan limpasan. Vegetasi juga berperan dalam siklus air. Tanah dan tanaman dapat membantu memperlambat perjalanan air. Dan ketika ruang hijau ditempatkan pada lokasi yang tepat, ia bukan hanya mempercantik kota. Ia menjadi bagian dari infrastruktur kota. Artinya, taman tidak selalu harus dilihat sebagai biaya. Dalam perencanaan yang tepat, ia juga dapat menjadi bagian dari perlindungan lingkungan dan pengelolaan air. Tetapi tentu saja, ruang hijau saja tidak cukup. Kita membutuhkan tempat penyimpanan. Disinilah kolam retensi, embung, dan waduk memiliki peran. Prinsip sederhananya, ketika air terlalu banyak, tahan sebagian. Kemudian, lepaskan secara terkendali sesuai kondisi sistem. Namun kapasitas tetap memiliki batas. Sebuah kolam tidak bisa menampung air tanpa batas. Sebuah waduk juga memiliki kapasitas tertentu. Karena itu, infrastruktur penyimpanan harus dihitung berdasarkan data. Curah hujan, luas daerah tangkapan, karakteristik tanah, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan berbagai faktor hidrologi lainnya. Artinya, melawan air dengan perkiraan saja tidak cukup. Kita membutuhkan ilmu dan data. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Pertanyaan ini penting. Apakah semuanya tanggung jawab pemerintah? Tidak sepenuhnya. Apakah semuanya tanggung jawab masyarakat? Juga tidak. Pengelolaan air adalah pekerjaan bersama. Pemerintah memiliki peran besar dalam tata ruang, infrastruktur, perlindungan daerah resapan, pengelolaan sungai, drainase, waduk, data hidrologi, dan regulasi pembangunan. Sementara masyarakat memiliki peran dalam menjaga saluran, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air dengan bijak, merawat ruang hijau, dan mengelola air hujan di tingkat rumah jika memungkinkan. Pengembang juga memiliki tanggung jawab, karena ketika sebuah kawasan baru dibangun, perubahan tata air tidak boleh diabaikan. Jadi, kota yang tahan terhadap air membutuhkan banyak pihak. Dan setelah berbicara tentang bagaimana sebuah kota mengelola air, kita kembali ke kehidupan sehari-hari. Karena kota bukan hanya kumpulan bangunan. Kota adalah tempat manusia bekerja, bertemu, beristirahat, dan berdiskusi. Kalau kamu berada di Tambun Selatan Bekasi, mampirlah ke Pancong Warkop BTI. Pancong hangat, secangkir kopi, dan suasana santai untuk ngobrol. Karena kadang, gagasan besar tentang lingkungan dan masa depan berawal dari percakapan sederhana. Bisakah Indonesia melakukannya? Jawabannya, bisa. Tetapi bukan dengan menyalin mentah-mentah kota dari negara lain. Indonesia memiliki kondisi yang berbeda. Curah hujan berbeda, topografi berbeda, jenis tanah berbeda, kepadatan kota berbeda, dan masalah air setiap daerah juga berbeda. Karena itu, yang perlu kita ambil adalah prinsipnya. Tahan air ketika memungkinkan, simpan ketika memungkinkan, resapkan ketika aman dan sesuai kondisi, alirkan ketika memang harus dialirkan. Dan, jangan rusak sistem alami yang sudah bekerja selama ribuan tahun. Daerah tangkapan air, hutan, sungai, rawa, dan ruang terbuka, semuanya bagian dari sistem. Dari banjir menuju ketahanan air. Ada sesuatu yang menarik. Selama ini, kita sering membahas banjir dan kekeringan sebagai dua masalah yang berbeda. Padahal, keduanya berhubungan dengan air. Ketika hujan datang sangat banyak, kita menghadapi kelebihan air. Ketika musim kering panjang, kita menghadapi kekurangan air. Pertanyaannya kemudian bukan hanya bagaimana menghilangkan banjir, tetapi juga bagaimana kita mengelola air berlebih agar sebagian dapat menjadi cadangan. Tentu tidak semua air banjir bisa atau boleh disimpan. Air tercemar tidak otomatis menjadi air baku. Tetapi prinsip besarnya jelas, air yang dikelola dengan baik hari ini dapat membantu menghadapi kebutuhan di masa depan. Sekarang kita kembali ke kehidupan kita. Episode sebelumnya, kita mulai dari rumah. Bagaimana rumah dapat menyimpan sebagian air hujan. Hari ini, kita memperbesar skalanya. Dari rumah ke lingkungan. Dari lingkungan ke kota. Dan kita menemukan sebuah prinsip. Kota tidak harus selalu membuang air secepat mungkin. Kota juga harus tahu kapan menahan, kapan menyimpan, kapan meresapkan, dan kapan mengalirkan. Tetapi, masih ada satu masalah besar. Bayangkan, sebuah kota sudah memiliki waduk, sudah memiliki bendungan, sudah memiliki drainase, bahkan sudah memiliki ruang resapan. Tetapi, sungainya tercemar, air tanah menurun, sampah memenuhi saluran. Dan ketika kemarau panjang datang, cadangan air tetap berkurang. Berarti, menyimpan air saja belum cukup. Kita juga harus menjaga kualitas air. Karena apa gunanya memiliki banyak air, kalau air tersebut tidak aman digunakan? Dan dari sinilah, perjalanan kita masuk ke tahap berikutnya. Bukan lagi hanya tentang berapa banyak air yang kita punya, tetapi seberapa bersih air yang kita miliki.
Bagaimana sungai Indonesia bisa berubah dari tempat pembuangan menjadi sumber kehidupan? Dan bisakah air yang tercemar dikembalikan menjadi air yang aman? Itulah pertanyaan kita di episode berikutnya. Gladiator Neraka. Like, komen, subscribe, share. Karena memahami air hari ini berarti memahami masa depan